Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, Alhamdulillah hari ini kita masuk ke dalam materi baru, yaitu jenis-jenis tulang berdasarkan jaringan penyusun tulang. Judul dari materi hari ini terpapar di PowerPoint yang sudah kalian saksikan. Baik anak-anak, di slide PowerPoint kalian, apa yang kalian lihat? Kalian melihat bagian tulang dari ayam. Nah, bagian tulang yang mana? Apakah kepalanya, ataukah sayapnya, ataukah pahanya, ataukah kakinya, atau ceker? Nah, pasti yang kalian lihat adalah paha ayam. Nah, biasanya paha ayam nih ketika ibu kalian memasak, kemudian kalian pasti yang kalian incar adalah bagian pahanya. Kenapa? Karena di situ ada tulang yang renyah. Nah, tulang paha ayam itu kalau kalian lihat kalau kalian ketahui terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau kalian melihat di slide kalian, ada yang bagian A, ada yang tulang paha ayam bagian A yang diberi bulatan, kemudian ada tulang yang bagian B. Nah, kira-kira kalian suka yang bagian mana? Ataukah yang bagian A, ataukah suka bagian tulang yang B, ataukah yang C? Yang C itu biasanya di tengah-tengah, yang keras, ya. Pasti kalian ngincer makannya itu tulang paha yang di bagian A, yang di lingkar. Kenapa? Karena renyah, Bu, garing, enak. Ya. Kalau misalnya habis makan yang bagian ujungnya, nanti saya bagian yang B-nya, Bu, karena bisa dimakan, banyak sumsum tulang merahnya. Nah, kemudian saya paling tidak suka, Bu, yang bagian tengahnya karena keras. Karena itu saya menyisakannya ketika saya menyisakan makanan tulang paha, maka yang saya sisakan itu biasanya yang bagian keras. Tapi kalau bagian yang renyahnya atau bagian yang banyak sumsum tulangnya saya makan, Bu. Seperti itu. Nah, hal yang harus kalian ketahui bahwa bagian tulang ayam yang renyah itu merupakan jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan ini memang sifatnya itu adalah lentur. Kemudian yang banyak sumsum tulang merahnya merupakan tulang spons. Ya. Nah, tulang spons ini memang karakteristik struktur tulang di dalamnya itu memiliki banyak terdapat sumsum tulang merah. Nah, kemudian untuk yang bagian tengah, nah itulah yang disebut dengan yang disebut dengan tulang keras, ya, terdiri atas jaringan tulang keras. Nah, biasanya karena strukturnya keras itulah, nah kalian sering menyisakan tulang paha ayam itu bagian yang jaringan tulang keras. Tapi kalau bagian tulang spons dengan jaringan tulang rawan kalian makan. Kalau ada pertanyaan di dalam benak kalian, Bu, kenapa sih Ibu mencontohkan tulang ayam? Iya, karena memang struktur di dalam tulang ayam itu hampir sama dengan struktur di dalam tulang manusia, yaitu terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang keras. Nah, jadi kalau balik lagi ke slide yang pertama, yaitu jenis-jenis judul materinya adalah jenis-jenis tulang berdasarkan jaringan penyusun tulang. Nah, dibedakan menjadi dua, ada jaringan tulang rawan dan ada jaringan tulang keras. Nah, kita akan membahas mengenai kedua jaringan tulang tersebut. Jenis tulang berdasarkan jaringan penyusun tulang terdiri atas dua kelompok, yaitu tulang rawan atau istilahnya adalah kartilago dan tulang keras atau istilahnya adalah osteon atau sejati. Nah, ketika kalian ingin melihat jaringan di dalam tulang keras, maka kalian bisa melihat tuh yang di bagian sebelah kiri, ya. Jadi jaringannya seperti itu. Ya, padat.
Tapi kalau misalnya tulang rawan, nah biasanya dia banyak tidak terlalu padat jaringan yang ada di dalamnya, ya. Jadi kita akan membahas kedua kelompok dari jenis tulang ini, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tulang rawan. Di sini poin pertama yaitu tulang rawan, kita akan bahas tuntas mengenai tulang rawan itu. Tulang rawan atau kartilago tersusun dari bakal atau pembentuk sel-sel tulang rawan atau chordoblast. Ya, jadi dia sel-sel pembentuknya adalah sel-sel pembentuknya adalah sel-sel tulang rawan atau chordoblast. Pada jenis tulang ini terdiri atas kondrosit, kemudian serabut kolagen dan matriks, ya. Nah, ini istilah-istilah sebetulnya yang mungkin asing bagi kalian. Kondrosit, ya, kondrosit adalah sel-sel tulang yang membentuk tulang rawan. Kondrosit memiliki kandungan glikogen sebagai cadangan energi. Jadi kandungan dari kondrosit itu lebih cenderung ke karbohidrat. Fungsinya untuk sebagai cadangan energi. Kemudian serabut kolagen. Apa sih itu serabut kolagen? Kan asing banget pasti di telinga kalian, ya. Serabut kolagen adalah salah satu protein, ya. Jadi kalau kondrosit itu merupakan salah satu glikogen yang sebagai sumber energi, tapi kalau serabut kolagen ini merupakan salah satu protein yang menyusun tubuh manusia. Keberadaannya kurang lebih 30% dari seluruh protein yang ada di dalam tubuh. Kolagen adalah struktur organik pembangun tulang, gigi, sendi, otot, dan kulit. Tulang rawan terdapat pada anak-anak maupun manusia dewasa. Contoh yang paling mudah yaitu tulang pada hidung Anda. Jadi kalau kalian memegang hidung Anda, pasti tulangnya bisa dipengokin ke kiri, bisa dipengokin ke kanan. Bu, tulang yang ada di hidung itu tulang nggak sih, Bu? Tulang, ya, tapi jenis tulangnya adalah tulang rawan, bukan tulang keras. Jadi tulang rawan itu kalau kalian bertanya, emang apa sih, Bu, tulang rawan? Ya, tulang rawan itu tulang yang tersusun dari pembentuk sel-sel tulang rawan atau chondroblast. Jadi susunannya terdiri atas kondrosit, serabut kolagen, dan matriks. Tulang rawan dibagi lagi atau dikelompokkan menjadi tulang rawan hialin, kemudian tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Kalian sudah mempelajari tulang rawan. Salah satu contoh tulang yang mengandung tulang rawan diantaranya tulang hidung, kemudian tulang telinga, ya. Nah, ternyata tulang rawan itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Sama nggak sih, Bu, antara tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa? Ya tentu beda, karena judulnya aja beda, berarti kandungan jaringan di dalam tulang rawan juga berbeda. Jadi ketika tulang rawan ini kalian teliti jaringannya dengan menggunakan mikroskop, pasti jaringan tulang rawan hialin berbeda dengan jaringan tulang rawan elastis. Begitu juga berbeda dengan jaringan tulang rawan fibrosa. Bentuk jaringannya berbeda, kandungannya pun berbeda. Nah, kita lihat di slide sebelahnya, di kolom sebelahnya, bahwa struktur jaringan tulang rawan atau matriks. Jadi Ibu banyak menyebutkan atau mengistilahkan dengan matriks. Ketika Ibu menyebutkan matriks, kalian sudah harus ada di dalam pemikiran kalian bahwa matriks itu adalah struktur jaringan tulang rawan, ya. Jadi berdasarkan jaringan tulang rawan, struktur jaringan tulang rawan atau matriks, berdasarkan serabut sel penyusun tulang. Jadi di sini patokannya berdasarkan serabut sel penyusun tulang. Nah, bagaimana sih perbedaannya, ya, antara struktur jaringan tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, tulang rawan fibrosa, tapi berdasarkan serabut sel penyusun tulang. Ya,
Kita mulai dari tulang rawan hialin, bahwa matriks tulang rawan hialin banyak mengandung serabut elastis daripada serabut kolagen. Nah, di sini ada dua istilah nih. Ada dua istilah, yaitu serabut elastis dan serabut kolagen. Sebetulnya sama-sama serabut dan terdiri atas protein, ya. Nah, hanya saja untuk serabut elastis dia memiliki serabut yang lebih halus dari serabut kolagen dan mempunyai elastisitas yang tinggi. Jadi sama-sama kandungannya protein, tetapi untuk serabut elastis ini dia memiliki serat yang lebih halus dan mempunyai elastisitas yang lebih tinggi. Jadi untuk tulang rawan hialin ini serabut elastisnya lebih tinggi daripada serabut kolagen. Kemudian kita lihat struktur dari serabut kolagennya. Serabut kolagen pada tulang rawan hialin tersebar rapat dan halus. Ya, tersebar rapat dan halus. Jadi hampir di sekitar struktur jaringan tulang rawan ini mengandung serabut kolagen. Kemudian matriks berwarna putih kebiruan. Kemudian tulang rawan hialin bersifat lentur. Nah, tulang rusuk contoh dari tulang rawan hialin. Jadi tulang rawan hialin ini banyak terdapat di tulang rusuk. Tulang rusuk yang menempel pada tulang dada. Kemudian hidung, jadi hidung termasuk kandungan tulang rawan di hidung itu kategorinya ada termasuk tulang rawan hialin. Kemudian bronkus, ya, tempat pernapasan, tempat masuknya oksigen pertama kali sebelum ke paru, dan trakea, ya. Kemudian di sini kita masuk ke tulang rawan elastis. Struktur jaringan tulang rawan atau matriks dari tulang rawan elastis mengandung matriks tulang rawan elastis yang banyak mengandung serabut elastis daripada serabut kolagen. Ya, berarti sama. Jadi antara tulang rawan hialin dengan tulang rawan elastis sama-sama memiliki serabut elastis yang lebih banyak daripada serabut kolagen. Kemudian serabut kolagen pada tulang rawan elastis tidak sehalus dan serapat tulang rawan hialin. Jadi mereka sama-sama memiliki serabut elastis yang lebih tinggi, tapi untuk serabut kolagennya sendiri tidak sehalus dan serapat dari tulang rawan hialin. Matriks berwarna kekuningan. Kalau tulang rawan hialin matriksnya berwarna putih kebiruan, tapi kalau tulang rawan elastis matriksnya berwarna kekuningan. Contoh tulang yang mengandung tulang rawan elastis yaitu tulang pada daun telinga dan laring. Kemudian tulang rawan fibrosa. Kita lihat strukturnya. Matriks tulang rawan fibrosa mengandung banyak serabut kolagen kasar. Oh, berarti dia serabut kolagennya banyak. Udah gitu kasar lagi serabutnya. Kemudian matriks berwarna keruh gelap. Contoh tulangnya yaitu cakram pada tulang belakang. Berdasarkan jenis serabut sel penyusun jaringan tulang rawan, nah ini yang Ibu sebutkan tadi, berdasarkan penyusun jaringan tulang rawan, maka tulang rawan sendiri terbagi menjadi 3 jenis, ada tulang rawan hialin, kemudian ada tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Nah, kalau jaringannya digambarkan jika diteliti dengan menggunakan mikroskop, maka penampakannya seperti yang kalian lihat dalam slide ini. Nah, jaringan tulang rawan hialin, kemudian yang tengah adalah jaringan tulang rawan elastis. Nah, apa perbedaannya antara jaringan tulang rawan hialin dan jaringan tulang rawan elastis? Bahwa mereka sama-sama memiliki serabut elastis yang tinggi, hanya saja, nih kalian bisa lihat ya, hanya saja untuk jaringan tulang rawan elastis bahwa serabut elastisitasnya tidak sehalus dari serabut elastisitas dari jaringan tulang rawan hialin. Nah, bagaimana dengan jaringan tulang rawan fibrosa? Bahwa jaringan tulang rawan fibrosa ini lebih banyak jaringan kolagennya. Ya, jadi antara jaringan tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa ini sama-sama memiliki sifat kelenturan. Hanya saja yang memiliki sifat kelenturan yang paling tinggi itu adalah jaringan tulang rawan hialin. Ya, ini adalah contoh dari tulang rawan pada cakram tulang belakang. Ya, jadi ada ruas-ruas tulang belakang, kemudian antara ruas satu dengan ruas yang lainnya biasa di tengah-tengah
ada bagian yang putih, itu merupakan tulang rawan. Nah, tulang rawan inilah yang membuat ruas-ruas tulang belakang ini bersifat elastis. Artinya kalau kalian membungkuk bisa ke depan, kalau kalian meregangkan bisa ke belakang, kalau kalian meregangkan ke kanan bisa ke kanan. Nah, peran siapa? Nah, salah satu perannya adalah tulang rawan yang melekat pada tulang belakang. Baik, kalau kalian lihat di dalam slide ini, kalian melihat 3 buah jaringan tulang rawan. Yang A itu merupakan jaringan dari tulang rawan hialin ketika dilihat dengan menggunakan mikroskop. Yang B adalah jaringan tulang rawan dari fibrosa pada saat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian yang C adalah jaringan tulang rawan elastis ketika diteliti dengan menggunakan mikroskop. Baik, kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang A, yaitu tulang rawan hialin. Jaringan dari tulang rawan hialin, di situ tertera bahwa matriksnya itu tidak serumit dari matriks yang ada di jaringan B dan jaringan C. Ya, di jaringan A itu lebih teratur. Kemudian lakuna, jadi lakuna itu adalah rongga-rongga yang terdapat di sekitar jaringan. Nah, jadi kondrosit itu berada di dalam lakuna. Ya, sel-sel tulang berada di dalam lakuna. Ya. Nah, kemudian yang B, kita melihat bahwa kondrosit di dalam lakuna, jadi lakunanya lebih besar-besar ya daya tampungnya. Kemudian serabut kolagennya itu sangat kasar, kita lihat ya. Kemudian kita lihat yang jaringan C bahwa serabut elastisnya lebih tinggi daripada serabut kolagen. Hanya saja di elastis ini serabut elastisnya tidak sehalus dari serabut elastis dari yang di jaringan tulang rawan yang bagian A. Jadi kalau kalian lihat memang di jaringan A itu sangat bersih kan, walaupun dia tersusun atas serabut elastis yang banyak. Karena banyak dan halusnya itu, oleh sebab itu antara jaringan yang A dengan C berbeda. Jadi sama-sama memiliki serabut elastis yang tinggi, hanya saja untuk yang C ini serabut elastisnya itu tidak sehalus dari serabut elastis yang di A. Ya, jadi untuk jaringan tulang rawan A dan tulang rawan C itu sama-sama lentur, tapi kelenturannya lebih tinggi yang jaringan tulang rawan yang A. Kita masuk ke jenis tulang yang kedua, yaitu tulang keras. Apa sih itu tulang keras? Tulang keras sebenarnya merupakan tulang rawan yang telah mengalami penulangan atau osifikasi, pengerasan. Pada tulang ini, yakni pada matriksnya, terdapat senyawa yang mampu mengikat fosfor dan kapur. Nah, kedua senyawa inilah yang membuat tulang itu menjadi keras. Tulang keras dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Nah, kita akan membahas secara rinci mengenai tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak dari struktur jaringan tulang kerasnya memiliki matriks yang padat dan rapat. Sedangkan tulang spons terdapat pada ujung tulang kompak, bersifat rapuh dan memiliki banyak pori atau rongga. Rongga tulang spons sebagian besar diisi dengan sumsum tulang merah. Kalau kalian ingin mengetahui tulang kompak dan tulang spons ini, kalian bisa mengingat lagi penjelasan Ibu di awal presentasi. Ibu menganalogikan dengan paha ayam.
Bagian ujung-ujung dari paha ayam itu mengandung tulang rawan. Nah, tulang rawan itu sudah kita bahas sebelumnya. Yang kita bahas sekarang adalah tulang kompak dan tulang spons, atau tulang kompak bahasanya adalah tulang keras. Tulang kompak pada bagian di paha ayam terdapat di tengah, yang biasanya kalian sisakan pada saat kalian memakan tulang paha ayam. Tapi kalau tulang spons ini, ibu menjelaskan bahwa banyak terdapat sumsum tulang merah. Nah, sumsum tulang merah ini biasanya kalian sangat suka untuk mencoba atau memakan dari sumsum tulang ini. Contoh tulang dari tulang kompak yaitu tulang yang berbentuk pipa, tulang kering, tulang hasta, tulang betis, dan tulang pengumpil. Jadi tulang yang keras-keras itu masuknya ke dalam tulang kompak. Tapi yang termasuk ke dalam tulang spons yaitu tulang yang berbentuk pendek dan pipih. Nah, yang berbentuk pendek itu biasanya tulang belakang, kemudian tulang telapak tangan dan kaki. Kemudian yang termasuk dalam tulang pipih yaitu tulang tengkorak, tulang belikat, dan tulang rusuk. Baik, di dalam slide ini kalian melihat bahwa di sebelah kiri terdapat tulang kompak pada bagian tengah, kemudian tulang spons yang banyak mengandung sumsum tulang merah. Jika dengan menggunakan mikroskop, tulang kompak diteliti dengan menggunakan mikroskop, maka penampakannya adalah seperti yang kalian lihat di bagian kanan. Ya. Kalian melihat di situ ada sistem Haffers. Jadi sistem Haffers itu adalah sistem pertulangan pada tulang kompak. Kemudian pada gambar irisan melintang tulang padat memperlihatkan adanya lingkaran-lingkaran. Dalam setiap pusat lingkaran terdapat kanal atau saluran Haffers. Saluran Haffers merupakan sebuah tabung pusat yang berisi pembuluh darah dan saraf. Lempeng tulang atau lamela terbentuk oleh garam mineral, termasuk kalsium dan fosfat, yang mengakibatkan kekerasan struktur tulang dan serat kolagen untuk kekuatannya. Di antara lempeng lamela terdapat ruangan-ruangan kecil yang disebut dengan lakuna atau kanalikuli. Kanalikuli berfungsi menyediakan rute agar nutrisi dapat mencapai osteosit dan produk-produk limbah dapat meninggalkan mereka. Kurang lebihnya mohon maaf, penjelasan dari Ibu mengenai jenis-jenis tulang. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu jelaskan di dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.